Terletak di Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, Kampung Menasa Blangara tampak tenang dalam balutan hamparan hijau alam. Namun, di balik wajah desa yang damai ini, tersembunyi tantangan serius dalam tata kelola aset dan administrasi pemerintahan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakatnya. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk mengelola sumber dayanya secara mandiri. Salah satunya dalam hal pengelolaan aset desa. Tujuannya jelas, mendorong pemerataan pembangunan dari pinggiran, sekaligus memperkuat kemandirian desa dalam meningkatkan pelayanan publik dan ekonomi lokal. Namun sayangnya, idealisme kebijakan belum sepenuhnya tercermin dalam praktik di Kampung Menasa Blangara. Kantor desa yang seharusnya menjadi pusat pelayanan masyarakat justru tidak berfungsi. Bangunannya kokoh tetapi kosong. Para aparatur tidak bekerja secara terpusat dan tidak memiliki waktu kerja yang pasti. Dengan gaji yang hanya 350.000 per bulan, motivasi kerja mereka pun terjun bebas. Dalam sebulan, pelayanan administratif hanya berjalan 1 atau 2 kali. Itu pun dilakukan dari rumah pribadi kepala desa. Sistem menjadi kabur dan masyarakat kesulitan mengakses hak-haknya. Inventarisasi aset desa pun tidak berjalan semestinya. Banyak barang milik desa tidak tercatat secara resmi. Barang-barang desa seperti tenda dan perlengkapan acara sering dipinjam warga tanpa prosedur tertulis. Tidak ada form, tidak ada pencatatan, dan tidak ada tanggung jawab. Ketika barang rusak atau hilang, pemerintah desa tidak bisa berbuat banyak. Hal ini menciptakan celah penyalahgunaan aset dan menyulitkan pelacakan dalam proses audit. Tidak hanya itu, terdapat pula indikasi kuat adanya penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa. Dana yang seharusnya digunakan untuk operasional kantor, perlengkapan administrasi dan insentif aparatur justru diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dan segelintir orang. Pengawasan dari lembaga seperti BPG pun lemah. Masyarakat pun tidak dilibatkan secara aktif dalam pengawasan. Akibatnya, sistem kontrol menjadi tumpul dan ketidakpercayaan publik pun terus meningkat. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ada beberapa faktor utama yang menghambat tata kelola aset desa di Menasa Blangara. Pertama, rendahnya kompetensi aparatur desa dalam administrasi aset. Sebagian besar perangkat desa belum dibekali pelatihan yang memadai terkait prosedur pengelolaan aset sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mereka belum memahami pentingnya pencatatan inventarisasi hingga pelaporan aset secara sistematis. Akibatnya, banyak barang milik desa tidak tercatat, tidak diberi kode inventaris, dan tidak terdata dengan baik. Kedua, gaji yang tidak layak menyebabkan rendahnya motivasi dan kinerja. Dengan penghasilan yang hanya sekitar 350.000 per bulan, aparatur desa kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Hal ini membuat mereka lebih baik bekerja di mana saja dan kapan saja daripada harus menetap di ruang kantor gaji yang hanya ada pekerjaan 1 atau 2 bulan. Artinya sangat sedikit sekali pengelolaan administrasi yang ada di wilayah kampung. Ketiga, minimnya pemahaman terhadap regulasi seperti Permendagri Nomor 1 Tahun 2016. Permendagri ini mengatur secara detail tahapan pengelolaan aset desa, mulai dari perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan hingga penghapusan dan pelaporan. Namun sayangnya, regulasi ini tidak disosialisasikan secara menyeluruh. Akibatnya, para aparat desa tidak memahami bagaimana implementasi di lapangan yang akhirnya berdampak pada ketidaktertiban administrasi. Selanjutnya, lemahnya pengawasan baik secara internal maupun eksternal. Lembaga pengawas seperti Badan Permusyawaratan Kampung belum menjalankan perannya secara optimal.
Tidak ada infeksi rutin, audit mendalam maupun evaluasi kinerja aparatur secara berkala. Lalu, tidak adanya sistem pelaporan yang tertib dan akuntabel. Laporan pengelolaan barang desa, jikapun dibuat, disusun secara asal-asalan dan tidak terdokumentasi dengan baik. Tidak ada integrasi data antara perencanaan, pengadaan, dan pemanfaatan. Bahkan beberapa laporan dimanipulasi untuk menutupi penggunaan dana atau keberadaan aset tertentu. Lalu yang terakhir, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan barang milik desa. Sebagai pemilik sah dari aset desa, masyarakat seharusnya menjadi aktor penting dalam pengawasan. Namun, minimnya transparansi, informasi yang tertutup, dan tidak adanya sistem pelibatan warga membuat kontrol sosial menjadi lemah. Warga pun tidak tahu bagaimana dan kapan mereka bisa ikut serta dalam proses pengelolaan barang milik desa. Lalu, apa solusinya? Pertama, pemerintah daerah harus memperkuat pengawasan dan memastikan bahwa kantor desa difungsikan sebagaimana mestinya. Bila perlu, penggunaan CCTV dan alat absensi digitalisasi yakni fingerprint dapat menjadi solusi. Kedua, gaji aparat desa harus ditingkatkan agar mereka bisa bekerja secara layak dan profesional. Ketiga, pelatihan teknis dan pendidikan tentang regulasi pengelolaan aset harus diberikan secara menyeluruh. Hal ini dilakukan agar aparatur Gampong tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, untuk mengurangi resiko terjadinya praktik-praktik maladministrasi. Lalu, sanksi administratif dan hukum harus diterapkan secara konsisten bagi aparatur yang melanggar. Dan yang tak kalah penting, pemanfaatan teknologi informasi seperti Sipades, Siskedes, ataupun Sigap dapat membantu desa mencatat dan mengelola aset secara digital, transparan, dan akuntabel. Gampong Menasa Blang Ara adalah cerminan dari banyak desa lain yang sedang berjuang membenahi tata kelola dari dalam. Dengan kerjasama yang sinergis antara pemerintah, aparatur desa, dan masyarakat, kita bisa memastikan bahwa setiap rupiah dana desa dan setiap aset milik bersama benar-benar digunakan untuk kemaslahatan rakyat. Mari wujudkan desa yang tertib, transparan, dan berdaulat atas asetnya sendiri.